Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka walaupun hanya melalui video. Baik anak sekalian, saat ini saya akan memberikan penguatan materi terkait dengan materi kita kali ini adalah mengenai prinsip dan praktek ekonomi Islam. Ya, jadi bermuamalah sesuai dengan aturan Islam. Anak-anak sekalian, bahwa beberapa pertemuan kita sudah mengkaji berliterasi ya melalui pembelajaran secara virtual ya, jadi melalui Google Classroom. Untuk kali ini saya akan memberikan penguatan materi terkait dengan muamalat. Anak-anak sekalian, yang kita ketahui bahwa saya, kalian, dan orang-orang ya semuanya tentu adalah merupakan makhluk sosial, yang mana makhluk sosial itu adalah saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kita ini bukan merupakan makhluk individual yang tidak butuh dengan orang lain, melainkan kita itu adalah makhluk sosial yang butuh orang lain. Intinya bahwa kita tidak bisa hidup tanpa ada peranan dari orang lain. Oleh karena itu dalam hal ekonomi syariah Islam ini adalah membahas tentang suatu kebersamaan, di mana muamalat itu sendiri itu adalah sesuatu hukum yang berkaitan dengan orang lain. Dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan jual beli ya, ataupun tukar menukar barang, kemudian pinjam meminjam, kerjasama, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan muamalah. Anak-anak sekalian, tentu Anda sudah banyak memahami ya tentang muamalah, karena di beberapa pertemuan sudah kalian membaca, sudah saya suruh untuk berliterasi. Dalam hal ini, prinsip dan praktek ekonomi Islam yang akan kita bahas yang pertama adalah muamalah, kemudian macam-macam muamalah, syirkah, dan juga perbankan, serta menelah tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam. Nah, tentunya adalah pembelajaran kita harapannya adalah kita menjadi seorang pribadi yang bisa menerapkan nilai-nilai syariat dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bermuamalah. Tentunya kita mengharapkan bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur dengan harta haram. Oleh karena itu dengan kita mempelajari muamalat ini, insya Allah kita akan lebih berhati-hati. Insya Allah kita lebih bermawas diri untuk tidak melakukan suatu muamalat atau suatu jual beli yang salah, atau memakan harta yang bukan hak kita ya, atau harta riba. Lalu sekalian, nah minggu lalu Anda sudah melihat tayangan video ya tentang penguatan materi mengenai jual beli, kemudian khiyar dan sebagainya. Jadi tidak akan saya bahas ulang terkait dengan itu. Saya akan melanjutkan terkait dengan dalil yang mendasari di dalam jual beli ini dalam bermuamalat, yaitu adalah Quran surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah. Ila ayat sadaqallah. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam hal berbuat maksiat atau keburukan. Nah, jadi intinya kita tolong menolong dalam hal kebaikan, dalam hal membantu orang lain sesama muslim yang saling membutuhkan. Tetapi jangan pula kita menolong dalam hal yang sesat atau berbuat maksiat. Ini salah satu yang mendasari. Nah, anak-anakku sekalian, ini sudah pernah kita bahas ya terkait dengan muamalat ini. Oleh karenanya, nah mohon maaf ini terkait dengan pengertian muamalah ya. Jadi secara fikih Islam berarti tukar menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang ditempuhnya seperti jual beli,
sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Itu yang dimaksud dengan muamalah. Nah sekalian, tentu kita sangat berhati-hati ya di dalam hal bermuamalah. Jangan sampai harta yang kita makan itu adalah merupakan harta yang haram. Oleh karena itu, dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya, itu harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil atau yang rusak. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan riba atau mengambil keuntungan dengan mengambil hak orang lain dengan cara yang batil atau salah. Kemudian tidak boleh dengan cara-cara zalim atau aniaya, ya misalkan merebut haknya dengan cara keras atau dengan paksa. Itu tidak boleh. Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan juga kehalalan. Ya kadang-kala banyak orang yang mempermainkan dalam hal jual beli, berbuat curang, ya. Nah ini tidak boleh. Tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Jadi kita sistem berjudi itu haram ya. Jadi ada spekulasi. Nah, namanya berjudi. Itu kan namanya untung-untungan atau dalam syariatnya disebut maisir. Oke. Kemudian tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang yang haram ya. Tidak boleh misalkan kita jual beli minuman keras. Itu adalah haram, itu tidak boleh. Ya, atau jual beli babi. Babi itu adalah barang haram. Kita seorang Islam tidak boleh menjual barang yang haram. Kemudian misalkan kita menjual barang curian, itu adalah barang haram juga. Apakah kita, kalau kita tidak tahu nggak apa-apa, tapi kalau kita tahu ya nggak boleh, itu termasuk haram ya. Oke, nanti sekalian, ini jual beli yang sudah disampaikan minggu lalu terkait dengan video yang sudah Ananda pahami. Mungkin sedikit tambahan dari saya terkait dengan jual beli. Salah satu di sini syaratnya adalah ini. Jadi salah satu bentuknya dalam sini adalah rukun ya. Jadi dalam jual beli itu ada namanya rukun. Rukun itu adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi dalam jual beli. Yang pertama ya ada orang, ada penjual, ada pembeli, kemudian ada barangnya, lalu kemudian ada ijab kabulnya. Kemudian ya ini yang dimaksud dengan dalam rukun itu. Nah sekalian, di dalam ijab kabul itu kan ada yang namanya lisan atau tulisan, ada isyarat. Lisan itu adalah misalkan begini, saya menjual barang ini. Nah dari seorang penjual saya menjual barang ini, kemudian seorang pembeli itu menjawab atau menyampaikan saya beli barang ini. Itu namanya ijab kabul secara lisan ya. Tetapi apakah setiap jual beli itu harus diucapkan seperti itu? Oleh karena itu ada dengan cara yang lain, misalkan dengan cara tulisan. Dalam hal tulisan di sini sepertinya contohnya adalah seperti dalam label harga. Jadi misalkan Anda sekalian pergi ke minimarket ya, di Alfamart atau di Indomart atau dimanapun Anda berada, atau di mall-mall begitu ya, itu biasanya sudah ada label harga. Nah itu sudah mewakili daripada ijab kabul ya. Karena ijab kabul adalah merupakan rukun di dalam jual beli, maka tidak boleh ditinggalkan ya, baik itu bisa melalui lisan maupun tulisan. Kemudian yang ketiga adalah melalui isyarat. Seperti orang cacat itu tidak bisa berkata-kata ini ya, cuman mungkin dia dengan isyarat saja. Misalkan ini harganya berapa satu, misalnya dengan isyarat seperti itu. Ini terkait dengan ijab kabul. Dan sekalian, yang perlu kita perhatikan di dalam dalam jual beli, maka ini perhatikan ya. Jadi perbuatannya haram dalam jual beli ini perlu sangat kita ketahui ya. Jangan sampai kita nantinya jadi seorang pengusaha karena kita tidak tahu hukum, kita melanggar peraturan syariat sehingga barangnya tidak barokah ya, karena tercampur dengan harta yang haram, maka tidak berkah. Nah ciri-ciri harta kita tidak barokah itu adalah benda tersebut itu tidak memberikan manfaat bagi kita. Justru ketika kita mendapatkannya itu seolah-olah walaupun kelihatannya banyak tetapi itu cepat habis ya, secara tidak kita pikirkan. Mungkin ada banyak hal kendala, misalkan sering sakit-sakitan, anaknya nakal, atau misalkan jadi seolah-olah nggak mencukupi itu. Makanya
para koruptor, mohon maaf, yang dia mengambil hak orang lain dengan cara korupsi, itu adalah harta haram yang kemudian dia gunakan untuk kepentingan keluarganya. Maka bukan malah mencukupi, tetapi justru malah keluarganya itu semakin uh, semakin kurang begitu. Jadi walaupun pemasukannya banyak, tetapi pengeluarannya juga banyak karena ada berbagai macam hal ya. Seperti itu namanya jenah, itu namanya harta yang nggak barokah. Perlu kalian ketahui bahwa perbuatan haram dalam jual beli yang pertama adalah membeli untuk menimbun. Jadi anda sekalian tidak boleh membeli untuk menimbun ya. Kalau misalkan barang itu langka, mohon maaf, jangan sekali-kali kamu beli karena punya uang banyak lalu kemudian kamu belinya lalu kemudian ditimbun, sedangkan di luar sana banyak orang-orang yang membutuhkan. Nanti kalau barang itu betul-betul sudah langka, kemudian kita menaikkan harganya, itu namanya menimbun barang, itu haram, nggak boleh seperti itu. Ini biasanya, mohon maaf, ini pedagang misalkan sebelum misalkan ada berita tentang kenaikan BBM. Nah, para para penjual itu biasanya berbondong-bondong untuk beli bensin di pom bensin dengan sebanyak-banyaknya, kemudian digunakan untuk ditimbun. Nanti kalau semua udah BBM itu sudah benar-benar naik, maka dia akan dikeluarkan bensin itu dengan harga yang lumayan mahal. Nah, oleh karena itu dia nanti akan mendapatkan keuntungan banyak. Itu namanya membeli untuk menimbun, haram, tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menghadang penjual sebelum penjual mengetahui harga pasar. Jadi kalau sama petani ya, kalau dia baru panen, lalu kemudian dia belum sampai mengetahui harga pasar, belum sampai ke pasar, dia kemudian dia langsung dicegat, ya itu tidak boleh ya. Kemudian membelinya dengan harga murah, lalu kita jual lagi di pasar dengan harga yang cukup mahal supaya kita dapat untung banyak. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi menghadang penjual sebelum penjual mengetahui harga pasar. Kemudian yang selanjutnya adalah membeli untuk disimpan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal tadi, sama saja dengan menimbun. Kemudian menjual barang untuk tujuan maksiat, ya ini misalkan beli senapan atau membeli pisau tapi tujuannya bukan untuk untuk apa untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi tujuannya adalah untuk membunuh seseorang. Itu nggak boleh ya. Kemudian jual beli yang terdapat unsur penipuan. Nah, contohnya misalkan ini kita misalkan mau menjual barang, ya barang itu sebenarnya kualitasnya jelek, ya kemudian kita seolah-olah dengan bahasa kita sehingga orang itu tertarik dan terperdaya oleh manisnya ucapan kita. Nah, itu namanya jual beli yang terdapat unsur penipuan, nggak boleh. Kalau memang barang itu baik, katakan baik. Kalau memang buruk, dikatakan buruk. Tuh. Ya, jadi kita hindari jual beli dengan cara yang seperti itu. Banyak sekali orang-orang di pasar itu yang mengatakan bahwa ini barangnya masih seger-seger, ini barangnya, padahal itu sudah nggak seger lagi karena udah berminggu-minggu nggak laku. Ini jangan sampai seperti itu. Maka itu nggak akan berkah harta yang kita dapatkan. Walaupun kita hasilnya banyak tapi nggak berkah. Kemudian jual beli rampasan perang sebelum dibagikan. Ya, ini rampasan perang kalau dulu pada zaman peperangan zaman kena Rasulullah itu namanya ghanimah ya, namanya harta rampasan perang ya. Pada saat itu kemudian dijual, itu nggak boleh ya. Oke. Kemudian menjual anggur kepada yang biasa membuat minuman keras. Nah, kita istilahnya kita petani anggur gitu ya, petani anggur, lalu kemudian anggur itu kita jual kepada orang yang biasa membuat minuman keras. Nah, itu berarti nggak boleh. Berarti kan kita sama saja dengan mendukung mereka untuk membuat minuman keras. Itu nggak boleh. Kemudian menjual senjata yang diketahui untuk tujuan jahat, nggak boleh. Jual beli barang yang bercampur dengan barang haram, ya nggak boleh, jelas nggak boleh ya. Walaupun haramnya itu sedikit, tetap saja nggak boleh. Karena yang sedikit itu tetap saja hukumnya adalah haram. Contoh saja misalkan begini, minuman minuman haram, minuman yang memabukkan gitu ya. Kalau semua kita walaupun itu hanya sedikit saja, maka tetap saja itu adalah haram.
Namanya ini nggak boleh. Boleh jual beli dengan banyak sumpah disertai dusta, ya itu kan sama saja dengan penipuan. Nggak boleh jual beli dengan di dalam masjid. Masjid itu adalah tempatnya beribadah, tidak boleh kita kemudian ketika habis sholat ya, kemudian bubaran sholat lalu kemudian kita beber dagangannya di situ, misalkan jual HP atau jual jual buku atau apa, ini nggak boleh, tetap saja harus di luar masjid tuh. Kemudian selanjutnya jual beli pada waktu azan sholat Jumat, itu nggak boleh. Kalau udah terdengar suara sholat Jumat, maka semua transaksi jual beli itu harus dihentikan ya. Makanya ada dalam Quran surat Al-Jum'ah ya, idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi badarul baik ya. Jadi kalau kita sudah mendengar adzan, maka fas'au, bersegeralah kita untuk menuju ke masjid. Fas'au ila bidzikrillah ya, jadi segeralah kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah anak-anak sekalian yang berkaitan dengan jual beli yang diharamkan. Harus kita perhatikan baik-baik. Kalau kita ingin menjadi seorang pembisnis, maka jadilah seorang pembisnis yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jangan sampai kita menjadi seorang pembisnis yang kotor. Nantinya kalau kita menjadi pembisnis yang kotor, maka tentu harta yang kita dapatkan itu tidak akan mendapatkan keberkahan. Khiyar kemarin sudah bahas ya, jadi tidak akan saya sampaikan lagi. Jadi khiyar di sini cukup ya kita ketahui ada khiyar itu adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Jadi kita tuh kan setiap individu itu kan berhak ya. Kalau misalnya kita mau beli itu kan hak kita. Kita pun mau membatalkan juga hak kita. Karena kita berhak memilih barang itu. Itu maka dikatakan pembeli adalah raja kan begitu. Jadi ya jangan kemudian seorang penjualnya memaksa ya, kembalikan kepada haknya kepada seorang pembeli. Kalau mau beli ya silakan, kalau tidak silakan. Dan kemudian di situ ada beberapa pilihan, namanya pembeli itu kalau semua mau membeli ya diperbolehkan untuk memilih barang itu, karena dia berhak untuk memilih apakah barang itu baik, apakah barang itu cacat, apakah barang itu mempunyai daya manfaat tinggi atau tidak, atau barang itu mengandung madorot, kan mereka berhak memilihnya ya. Maka nggak boleh kalau semua seorang penjual itu mengatakan kita maaf tidak boleh memilih barang itu gitu ya. Boleh memilih, silakan, cuman mungkin dengan beberapa batasan-batasan yang mungkin ditetapkan oleh seorang penjual. Tidak apa-apa, yang penting di situ ada yang namanya khiyar. Karena itu di sini ada khiyar majelis ya, ada khiyar syarat ataupun khiyar AIB ya. Ini sudah kita bahas minggu lalu di video, maka akan kita lewati. Yang selanjutnya adalah ini terkait dengan ada kasusnya. Ini sudah riba sudah disampaikan minggu lalu. Kita langsung masuk kepada ini riba juga sudah. Utang piutang ya. Jadi utang piutang. Oke, utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Nah, lafaz kesepakatannya, saya utangkan ini kepadamu. Yang berutang menjawab, iya saya utang dulu beberapa hal lagi. Jadi catatannya adalah sebutkan dengan jelas, atau jika sudah punya akan saya lunasi. Jadi gitu. Jadi seseorang itu kalau ingin berhutang maka harus ada kesepakatan kapan harus melunasinya. Jangan saya hutang ya berapa 50 juta terus udah biarin saya tanpa ada kesepakatan kapan membayarnya. Ya, harus ada kesepakatan. Nah, nanti kalau misalkan pembeli memberikan kesepakatan insya Allah 2 bulan lagi, maka 2 bulan lagi itu seorang yang menghutangi itu berhak untuk menagihnya gitu. Ini hutang. Orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang dapat membayar hutangnya dengan yang lebih baik. Artinya begini, misalkan kita seorang yang memberikan hutang pada orang yang berhutang, tidak boleh ada satu catatan bahwa nanti membayarnya harus lebih. Itu haram hukumnya, nggak boleh ya. Jadi nggak boleh. Cuman sebaik-baik orang yang berhutang itu adalah ketika dia memberikan pinjamannya atau mengembalikan pinjamannya, dia akan melebihkannya itu bukan karena diminta oleh seorang yang menghutangi, enggak, tapi memang karena kerelaan kita itu. Dan kita harus memberikan mengembalikannya itu harus tepat waktu ya. Jadi ingat bahwa seorang penghutang itu tidak boleh
meminta kelebihan, itu nggak boleh. Sewa menyewa, ya sewa menyewa dalam fikih Islam itu disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Misalkan menyewa barang misalkan per minggunya itu adalah 10.000, itu boleh nyewa ya. Kalau sistemnya menyewa itu kan dia pinjem satu barang atau benda begitu, tetapi nanti dia nyewanya itu harus ada ininya ya, bukan, ini tidak sama dengan hutang ya, misalkan seperti gini, kita menyewa tenaga orang lain ya, menyewa tenaga misalkan tenaga bersih gitu ya. Ketika dipakai tenaganya, maka dia harus membayar, kan gitu, namanya menyewa. Atau kita menyewa kerbau hewan ya untuk bajak sawah ya, ini juga nanti dibayar ya, setelah selesai dibayar. Kalau di desa-desa biasanya ada menyewa traktor atau menyewa alat untuk menggiling padi misalkan, atau menyewa ini alat untuk memanen padi dan sebagainya. Itu kan sisanya adalah nyewa, karena tidak semua orang itu mempunyainya. Oke, baik, sewa menyewa itu. Yang selanjutnya adalah syirkah. Nah, syirkah dalam hal ini kita perlu ketahui tentang syirkah, karena mau tidak mau bahwa seseorang itu pasti akan berkaitan dengan yang namanya orang lain, yaitu kerjasama. Syirkah ini adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi seseorang itu antara satu orang dengan yang lainnya itu adalah bekerja sama untuk apa? Untuk mengembangkan bisnis ya, dalam hal misalkan keduanya itu berbisnis. Baik modalnya itu adalah sama-sama dari kedua orang itu, maupun mereka hanya modal tenaga saja, itu namanya syirkah. Oleh karena itu di sini kita harus memahami tentang syirkah. Syirkah itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama adalah syirkah inan ya, ingat-ingat syirkah inan. Yang kedua adalah syirkah abadan, yang ketiga adalah syirkah wujuh, dan yang keempat adalah syirkah mufawwadah. Nah, oke, baik, pengertiannya. Nah, syirkah inan. Syirkah inan adalah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal dalam artian mal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil, sunnah, dan juga ijma. Anda sekalian mungkin sudah paham ya. Jadi gini, syirkah inan itu misalkan begini. Saya punya modal 500 juta ya, mau bekerja sama dengan teman saya si B, misalkan saya si A ya, teman saya si B. Saya punya modal 500 juta, si B pun juga punya modal 500 juta. Kita akan mendirikan satu warung misalkan, atau pertokoan ya. Kemudian dari modal tersebut kita gabungkan. Lalu kemudian selain modal, kita juga bekerja dengan amal itu adalah dengan tenaga ya. Saya mengelolanya, memanajemennya, kemudian sampai toko itu nanti bisa berhasil. Itu kan namanya syirkah inan ya. Jadi paham ya. Jadi intinya syirkah inan itu adalah si A dan si B yang bekerja sama itu sama-sama mempunyai modal dan juga sama-sama mengeluarkan tenaga di sini. Bukan hanya memberikan modal saja, tetapi selain memberikan modal juga pikiran, tenaga kita perdayakan untuk melakukan bisnis tersebut. Nah, itu namanya syirkah inan. Berbeda dengan syirkah abdan ya. Syirkah abdan di sini itu adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Kontribusi kerja itu dapat berupa pekerjaan pikiran seperti penulis naskah, ataupun kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah ini juga disebut syirkah amal ya. Jadi nanti kalau syirkah yang dikatakan syirkah amal itu adalah syirkah apa? Syirkah abdan. Jadi syirkah abdan itu intinya adalah dua orang yang bekerja sama itu tidak pakai modal,
tidak pakai modal uang, tetapi hanya tenaga saja. Contoh misalkan kita sama-sama cari pasir di kali misalkan. Cari sama dua orang tuh sama-sama mencari pasir di kali, ya kan? Dia nggak butuh modal, dia paling cuman cangkul ya sama serok atau apa dan sebagainya itu. Lalu kemudian eh, misalkan satu truknya nanti akan dihargai 450.000 misalkan, ya itu kalau cuma dapat hasil 450.000 ya udah dibagi dua ya, tanpa modal, kita hanya tenaga saja. Nah ini namanya syirka abdan, paham ya, syirka abdan. Baik, yang selanjutnya adalah syirka wujuh. Syirka wujuh adalah kerjasama karena didasarkan kepada kedudukan, ketokohan atau keahlian, namanya wujuh. Wujuh itu namanya keahlian seseorang di tengah masyarakatnya. Syirka wujuh adalah syirka antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Nah, contoh misalkan ya si A dan si B bekerja sama ya, bekerja sama sama-sama punya tenaga. Dia punya keahlian saya dalam hal manajemen, satunya lagi dalam hal ekonomi, ya kan. Oleh karena itu dia akan memberikan suatu perusahaan yang keduanya itu tidak mempunyai modal sama sekali, maka kemudian dia melibatkan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga inilah yang nantinya akan berkontribusi dalam hal modal. Nah, oleh karena ini namanya syirka wujuh ya. Jadi kedua belah pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Nah, contohnya misalkan si A si B kerjasama ya kan. Kemudian karena dia hanya punya tenaga, pikiran, tapi nggak punya modal, makanya dia kemudian melibatkan pihak ketiga, ahli misalkan, seorang ahli yang punya modal di situ ya, pinjam atau apa dan sebagainya. Nah ini namanya syirka wujuh. Kemudian selanjutnya adalah syirka mufawadah. Syirka mufawadah ini adalah merupakan syirka antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirka di atasnya. Jadi misalkan dari mulai syirka abdan, syirka inan, abdan, syirka wujuh, itu mereka menggabungkan itu, maka syirka mufawadah. Contohnya gimana nih contohnya? Nah contohnya misalkan begini ya, PAMUI misalkan ya, di sini saya bekerja sama dengan teman saya namanya si Abel katakanlah misalkan. Nah kerjasama dengan Abel. Nah saya tidak punya modal sama sekali, ya kan. Keduanya juga tidak punya modal sama sekali. Lalu kemudian saya membutuhkan pihak ketiga untuk mendapatkan modal itu, membutuhkan modal tersebut, ya memberikan modal, ya. Nah maka ini adalah merupakan syirka wujuh. Nah setelah kemudian saya punya modal, awalnya kan kita nggak punya modal sama sekali. Kemudian kita bekerja semaksimal mungkin ya, karena kita sama-sama modal ya, kemudian hasil itu nanti kita akan bagi dua. Nah dan untuk katakanlah misalkan untuk membesarkan modal itu, kemudian kita dari modal yang awalnya kita nggak punya modal sama sekali, akhirnya kita punya modal, kemudian modal kita digabungkan, modal itu digabungkan ya, terus kemudian kita butuh lagi tambahan modal, namanya kita butuh kontribusi modal dari pihak ketiga misalkan. Nah berarti ada syirka wujuh, maka saya sudah menjalankan ketiga syirka. Yang pertama adalah sama-sama saya dulunya tidak punya modal, ya kan, dulunya tidak punya modal, lalu kemudian kita kerjasama. Nah setelah kemudian hasil dari itu kita tidak dipakai untuk sendiri-sendiri, tapi dikumpulkan bersama-sama, ya. Nah hasilnya itu kemudian dikumpulkan. Setelah itu yang pertama adalah merupakan syirka abdan. Kemudian setelah kita sama-sama sudah punya modal, kemudian kita gabungkan. Nah modalnya si A, modal si B ya, saya sama Abel digabungkan. Nah itu namanya syirka inan. Nah lalu kemudian dari modal itu kemudian saya masih mempunyai kekurangan modal, dan teman saya untuk membesarkan perusahaan itu akhirnya membutuhkan pihak ketiga, itu berarti syirka wujuh. Inilah yang dimaksud dengan syirka mufawadah, paham ya? Oke, baik. Nah ini terkait dengan syirka ya. Yang selanjutnya adalah mudharabah. Nah mudharabah di dalam syirka itu juga ada yang namanya mudharabah, karena
mudoroba ini juga mungkin bisa diperlukan di dalam syirkah. Apa sih yang dimaksud dengan mudoroba? Mudoroba adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua modal atau sahibul mal. Nah, pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha mudorib. Nah, misalkan kerjasama misalkan di antara investor. Nah, antara investor ya dengan seorang yang pengusaha. Nah, maka investor inilah yang dimaksud dengan sahibul mal, namanya yang menyediakan modal. Nah, perusahaan yang dikirimin modal itu namanya mudorib ya, pengusaha. Nih. Nah, nama ini itu disebut mudoroba. Nah, mudoroba itu ada jenis. Yang pertama adalah mudoroba mutlaqoh, kemudian ada mudoroba muqayyadah. Mutlaqoh di sini adalah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah atau bisnis. Jadi intinya begini, mudoroba mutlaqoh di sini adalah kita misalkan ini nanam saham. Kita menanam saham, tetapi kita tidak berhak untuk mengatur di dalam pengelolaan perusahaan itu. Yang penting kita hanya menanam saham. Terserah nanti saham itu nanti akan digunakan untuk pengembangan bisnis dengan pengembangan seperti apa. Itu kan urusannya manajemen. Jadi kita tidak berhak untuk mengaturnya. Ini namanya mutlaqoh. Jadi ketika kita mempunyai saham, kita mempunyai modal investasi di dalam saham itu, maka dalam investasi itu kita tidak berhak untuk mengatur atau mengelola. Kita hanya mendapatkan bagi hasil nantinya. Nah, seperti itu namanya mudoroba mutlaqoh. Nah, sedangkan mudoroba muqayyadah di sini itu adalah kebalikannya dari mutlaqoh. Artinya bahwa seorang investor itu juga berhak untuk mengelola atau memberikan manajemen, memanage perusahaan itu untuk berkembang. Nah, itu namanya muqayyadah. Paham ya sampai di sini? Oke, baik, kita akan melanjutkan. Yang selanjutnya adalah ini berkaitan dengan tanam menanam ya, yang berkaitan dengan pertanian. Kita mengenal namanya ada musaqah, ada muzara'ah, ada mukhabarah. Anak-anak sekalian, mungkin di antara kalian ada yang bapaknya adalah seorang petani, atau ada seorang bapak yang mungkin di antara kalian yang bapaknya punya lahan ya luas, kemudian menyewakan lahannya kepada orang lain. Nah, dalam hal ini syarat Islam itu juga mengaturnya. Kita tidak sembarangan orang itu kemudian menggarap sawahnya orang lain tanpa ada kesepakatan apapun. Itu tidak boleh, karena itu akan dikatakan sebagai riba, karena tidak ada kesepakatan dalam kedua belah pihak. Nah, dalam hal tanam menanam atau menggunakan tanah milik orang lain, ini ada aturannya dalam syariat. Nah, kita kenal dengan namanya musaqah. Ya, jadi musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani, di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Nah, jadi misalkan kerjasama, ini saya punya tanah. Nah, tanah saya daripada nganggur, kemudian orang lain ingin menggarap sawahnya. Nah, maka di sini ada kesepakatan. Oke, baiklah, kalau misalkan kamu ingin menggarap sawah, nanti misalkan sistemnya bagaimana? Baik, sistemnya nanti kita 1/8. Nah, kita tentukan di awal akad itu. Jadi akad itu tidak ada ketentuan di dalam syariat itu harus berapa, tetapi di sini ketentuan akadnya adalah berdasarkan kesepakatan. Itu begitu. Kalau di desa ya, di desa itu biasanya yang, karena kebetulan bapak saya adalah seorang petani, itu biasanya bapak saya itu kan tidak punya lahan, tetapi dia menggarap sawahnya orang lain, maka di situ namanya 1/8. Nanti seorang yang punya dapat bagian itu ada yang 1/8, ada yang 1/6, itu tergantung kesepakatannya saja. Jadi umumnya dalam desa itu berapa begitu. Jadi intinya tidak ada ketentuan ya mengenai persentasenya. Dan persentase itu adalah disepakati berdasarkan akad awalnya. Lanjut. Nah, musaqah dalam hal ini kita mengenal juga ada yang namanya muzara'ah dan mukhabarah. Muzara'ah ya. Jadi muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanamnya berasal dari petani. Jadi seorang yang mempunyai lahan itu hanya menyediakan tanahnya saja. Nah, benihnya yang menggarap itu adalah dari petani itu sendiri. Itu namanya muzara'ah. Ya, kalau mukhabarah itu kebalikannya, kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanamnya berasal dari pemilik lahan.
Nah, sistem presentasi pembagiannya itu adalah berdasarkan kesepakatan, tentunya adalah sesuai dengan presentasi dari masing-masing kedua belah pihak itu. Yang selanjutnya ya terkait dengan pertanian ya, ada yang dimaksud dengan perbankan. Perbankan adalah sesuatu hal yang sangat urgen di dalam kehidupan karena banyak pandangan para ulama di sini yang memperbolehkan ada yang tidak memperbolehkan. Tentunya adalah prinsip dasar dalam kehidupan kita adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi tolong menolong dalam hal kebaikan, tetapi kita tidak tolong menolong dalam hal kemaksiatan. Apakah dalam sistem perbankan secara konvensional di sini itu merupakan tolong menolong dalam hal kebaikan atau tidak? Ada beberapa ulama yang berpendapat di sini bahwa dalam kehidupan yang sekarang ini seseorang itu kan tidak tidak lepas dari yang namanya kekurangan. Oleh karena itu kekurangan itu bisa ditutupi dengan kita misalkan berhutang. Nah, di sini bank itu menyediakan satu modal usaha. Tetapi di sini bank itu juga tidak mau rugi. Artinya ada sistem bunga yang harus dikembalikan seorang peminjam. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu perdebatan. Di salah satu sisi, bank itu adalah ingin membantu orang lain di dalam hal mengembangkan bisnis dan usahanya, tetapi di sisi yang lain dia mengambil keuntungan di dalam hal itu. Nah, maka inilah yang kemudian menjadi satu perdebatan para ulama mengenai hukum bank konvensional. Ada yang halal, ada yang haram, ada juga yang mubah. Tentunya adalah berdasarkan beberapa alasan-alasan. Nah, mengacu pada pengertian bank yang sebenarnya di sini adalah bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Nah, sistem bunga. Hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan, baik dalam menyimpan maupun meminjamkan, baik berupa uang atau barang-barang berharga lainnya, dengan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat pengguna jasa bank. Nah, ini di sini kita sudah sedikit mempunyai gambaran ya, karena kita sudah berkaitan dengan bank dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, bank itu ada dua di sini. Yang pertama adalah konvensional, yang kedua adalah bank syariah. Bank konvensional itu adalah sistem perbankan yang menggunakan sistem bunga. Ya, jadi bank konvensional adalah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik di perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga yang sekarang ini kita ketahui adalah ada Bank BRI, Bank Jatim, Bank BNI, Bank BCA dan lain sebagainya. Itu kita bandingkan dengan bank Islam atau bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam, tetapi di sini namanya dividennya namanya bagi hasil ya, nisbah ya, bagi hasil. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah produk perbankan. Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah adalah kita kenal adalah mudorobah tadi. Jadi mudorobah itulah sistem memberikan modal. Jadi bank itu akan memberikan modal kepada pengusaha dengan sistem keuntungannya adalah bagi hasil, itu namanya mudorobah. Kemudian yang selanjutnya adalah musyarakah. Musyarakah kita bahasa yang familiar itu adalah joint venture. Ya, jadi konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, musyarakah itu adalah sama saja dengan syirkah. Yang telah kita sebutkan ada syirkah inan, syirkah abdan, ada syirkah wujud maupun syirkah mufawadah. Nah, dalam perbankan syariah itu juga berlaku sistem seperti itu. Ya, namanya musyarakah atau dikenal dengan joint venture. Yang selanjutnya adalah perbedaan yang sangat mendasar dengan mudorobah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya, sedangkan mudorobah tidak ada campur tangannya. Ya, jadi syirkah. Jadi mohon maaf ya, kalau syirkah itu kan ada campur tangan manajemennya. Tapi mudorobah tidak ada campur tangannya. Cuman di sini kita di awal sudah mengetahui bahwa mudorobah itu kan ada mudorobah yang mutlakoh, ada yang mukoyaldoh. Tinggal kita nanti bagaimana prinsipnya, apakah pilih yang mudorobah mutlakoh atau mukoyaldoh. Mutlakoh itu adalah bebas, artinya seorang investor di sini dia menyerahkan sepenuhnya kepada mudorib. Mudorib adalah yang diberi modal untuk mengelola tanpa dia kemudian harus ikut serta mengelolanya.
mau dibuat usaha seperti apa, mau kemudian dikembangkan dengan sistem yang seperti apa, itu urusannya mudorib. Di sini investor hanya memberikan modal saja. Ini namanya mudorobah mutlakoh. Kalau mukoyat itu berarti kebalikannya. Oke, jadi ini saya sudah paham tadi ya. Oke, sekarang yang selanjutnya adalah salah satu produk bank syariah lagi adalah ada murobaha. Murobaha itu adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli bank. Ya, jadi bank itu akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa, kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai dengan margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Misalkan gini, saya nggak punya laptop, kemudian sangat mendesak kebutuhan saya untuk membeli laptop dalam jangka waktu yang sangat dekat ini karena kebutuhan. Oleh karena itu saya mendatangi bank syariah untuk bisa membantu saya. Maka dalam hal ini bank syariah itu akan memberikan satu ijab kabul atau kesepakatan dengan suatu pilihan kerjasama atau disebut dengan murobaha. Nah, inilah misalkan saya akan membelikan barang ini, harga awalnya adalah katakanlah laptop ini adalah 3 juta. Lah, kemudian pihak ini nanti akan membelikan barang itu harga 3 juta. Tetapi nantinya orang tersebut itu harus untuk biaya administrasi, karena dia sistemnya nanti tidak bisa membayar secara kontan, mengangsur, maka dia akan menaikkan marginnya menjadi misalkan 3.200.000 dalam jangka waktu tertentu misalkan. Nah, maka dia akan mengangsur menjadi beberapa bulan misalkan. Ya, ini contohnya adalah yang ada dalam tulisan merah ini. Ya, oke, silakan bisa dibaca sendiri. Ini namanya murobaha. Yang selanjutnya ada takaful. Takaful ini adalah asuransi Islam. Asuransi Islam itu namanya takaful, ya. Jadi ada asuransi konvensional, ada asuransi Islam, ya. Nanti gambaran secara umumnya yang akan saya bahas setelah selesai ini, ya. Kita lanjut kepada wadiah. Wadiah ini adalah jasa penitipan, dana di mana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Misalkan begini, saya daripada uang saya disimpan di rumah nanti tidak aman, punya uang 150 juta, saya wadiahkan kepada bank syariah. Tetapi di situ saya punya jangka waktu 3 bulan lagi, uang ini akan saya ambil untuk naik haji misalkan. Nah, ini namanya wadiah, namanya jasa penitipan. Kemudian ada lagi deposit mudharabah. Deposit mudharabah adalah nasabah menyimpan dana bank dalam kurun waktu yang tertentu. Nah, yang namanya mudharabah di sini adalah terkait dengan nantinya untuk pengembangan. Misalkan begini, saya menyimpan bank, tapi bank ini uang ini nanti silakan dikelola oleh bank itu sendiri untuk mudharabah, untuk mungkin ketika ada orang lain butuh, ya, silakan bisa investasikan ke sana. Nah, tetapi ada jangka waktunya, saya misalkan 10 tahun lah, 3 tahun atau 4 tahun lah misalkan. Nah, itu seperti itu namanya deposito mudharabah. Kemudian selanjutnya adalah qardul hasan. Qardul hasan itu adalah pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Contohnya, karena saya sudah menjadi nasabah yang dipercaya oleh bank tersebut, sehingga akhirnya bank itu sukarela memberikan satu modal tanpa jaminan, ya karena dia itu sudah menjadi nasabah bertahun-tahun dan memang sudah ada jaminan ini sudah menjamin bahwa perusahaan tersebut itu aman misalkan. Maka ketika perusahaan tersebut mengalami suatu permasalahan, maka kemudian namanya qardul hasan, pembiayaan lunak untuk memberikan membantu nasabah, ya, dalam keadaan darurat. Kan biasanya kalau semua menghutang dia tidak ada apa-apa, tidak ada kerjasama dan tidak pernah menjadi nasabah, kemudian tiba-tiba hutang sejumlah 500 juta atau sejumlah banyak, itu kan tidak serta-merta bank itu akan memberikannya. Nah, kecuali dia mempunyai suatu hal yang khusus, dalam artian di sini adalah namanya qardul hasan. Oke. Baik, yang selanjutnya adalah asuransi.
Asuransi ialah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung perusahaan asuransi kepada bertanggung untuk risiko atau kerugian sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat perjanjian polis bila terjadi kecelakaan atau kematian, dan tertanggung membayar premi setiap bulan sebanyak yang ditentukan kepada penanggung. Nah, ini adalah asuransi. Nah, asuransi dalam Islam di sini ada beberapa ya ketentuan. Hal yang menjadi pokok perselisihan adalah adanya unsur horor atau tidak pasti. Kemudian adanya unsur maisir, untung-untungan, dan adanya unsur riba. Ini kalau asuransi secara konvensional. Nah, bagaimana dalam Islam? Maka kita mengenal namanya tafakul tadi. Asuransi Islam terdiri atas dasar kerjasama dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Itu salah satu dalilnya ya. Kemudian di sini asuransi syariah menggunakan akad wakalah bil ijaroh. Akad wakalah bil ijarah atau ujro untuk asuransi adalah salah satu bentuk akad di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan memberikan ujro. Ya, mungkin sampai di sini belum begitu paham ya. Jadi prinsip di dalam. Jadi intinya begini, kita itu ingin ya bekerja bukan dengan beberapa orang itu mengasuransikan dirinya secara bersama-sama atau disebut dengan kalau dalam bahasa adalah urunan ya, begitu ya, urunan. Nah, uang yang kita berikan atau urunan itu nantinya dikelola oleh namanya wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh itu adalah perusahaan yang mengelola ya itu. Nah, itu namanya di sini ketika masing-masing individu ya mengalami suatu permasalahan atau musibah, maka uang dari urunan itulah yang nantinya kemudian akan diberikan kepada satu orang yang mengalami musibah. Seperti itu. Itu namanya dana tabaru. Jadi dana yang dikumpulkan oleh masing-masing orang, kemudian dana itu kemudian terkumpul, itu namanya dana tabaru atau disebut dana kebajikan. Yang mengelola itu namanya wakalah bil ujro, wakalah bil ijaro. Nah, yang namanya orang yang mengelola itu pastinya akan mendapatkan ujroh. Ujroh itu upah. Upahnya dari mana? Upahnya ya dari kita, mungkin akan dipotong dari dana tabaru kita, katakanlah sebesar 100.000 itu mungkin akan dipotong 1% misalkan masing-masing ya untuk pengelolaannya itu. Karena kita kan nggak mungkin dari ke 10 orang itu akan mengelola uang itu sendiri, tetapi kita percayakan kepada pihak asuransi namanya wakalah bil ujro itu. Nah, sistem dalam asuransi syariat Islam itu adalah begini. Nah, contohnya misalkan nih, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 orang. 4 orang itu namanya memberikan uang masing-masing adalah 100.000. Nah, uang yang diberikan itu, yang dikumpulkan itu namanya dihibahkan. Nah, kemudian terkumpul di situ namanya dana tabaru atau dana hibah. Nah, kemudian dana tabaru itu kemudian dikelola dengan satu akad namanya akad tijaroh. Nah, yaitu adalah operator perusahaan asuransi syariah di sini. Nah, wakalah bil ujaro adalah untuk mengelola operasional usaha asuransi seperti kegiatan administrasi dan sebagainya. Nah, maka wakalah bil ujro atau mudharabah ya, ini menginvestasikan dana-dana investasi peserta asuransi. Misalkan dana-dana dari kita ya, orang yang menghibahkan itu yaitu nanti akan diinvestasikan ya oleh administrator. Jadi dana itu tidak nganggur. Itu seperti itu. Nah, nanti kalau seumpama ada satu orang yang memang mengalami musibah atau kecelakaan dan lain sebagainya, maka orang itu nanti akan mendapatkan ya namanya yang memegang polis itu adalah masing-masing individu namanya pemegang polis itu nanti akan mendapatkan dana. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini mengenai kumpulan dana kebajikan atau tabaruk fund ya. Di sini ada ada 4 peserta, 1, 2, 3, 4 peserta. Nah, ini. Nah, silakan ini bisa diperhatikan. Yang pertama adalah sesama peserta mengikatkan diri untuk saling menanggung, namanya takaful. Ya, saling menanggung. Yang kedua adalah peserta memberikan kontribusi donasi. Ya, keduanya sudah saling
intinya saling menanggung. Misalkan ya kalau ada di antara empat itu mengalami musibah, maka yang menanggung itu adalah ketiganya kan begitu, atau keempat itu saling menanggung satu sama lain kan begitu. Nah, dananya yang memberikan kontribusi dana ini sebesar misalkan 100.000 per bulan atau apa, itu sesuai dengan kesepakatannya. Kemudian kontribusi dari para peserta terkumpul menjadi dana kebajikan, itu namanya tabaruk. Nah, kalau dana sudah terkumpul semuanya, katakanlah 400.000, itu sejumlah 400 itu ribu itu namanya tabaruk ya, dana kebajikan. Kemudian perusahaan asuransi syariah sebagai fund manajernya. Di sini perusahaan asuransi menerima fee atau ujro. Nah, yang mengelola di sini adalah perusahaan asuransi. Maka asuransi itu juga mendapatkan upah ya dari mengelola itu. Yang selanjutnya kemudian peserta yang menderita musibah mendapatkan manfaat santunan dari dana kebajikan. Yang kedelapan, manfaat santunan berasal dari dana kebajikan seluruh peserta, bukan dari perusahaan bank syariah. Ini mengenai mekanisme pengelolaan asuransi syariah ya. Jadi risk sharing itu artinya di sini bahwa sesama peserta itu meningkatkan diri untuk saling menanggung satu sama lain atau takaful. Baik Anda sekalian, kita terlampau sudah sangat banyak waktu di sini dalam memberikan penjelasan ini. Nanti jika ada yang tidak bisa dipahami, nanti bisa langsung japri boleh ya, atau bertanya melalui WA. Oke, terima kasih. Banyak tentunya ya yang harus saya sampaikan mengenai muamalat, karena memang materi ini adalah materi yang sangat penting ya. Sebenarnya kalau kita lebih bisa bertatap muka akan lebih asik dan mungkin bisa lebih paham. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi